Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajanis Naini dengan NIM 060130346. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dari sertifikasi pustakawan. Sertifikasi pustakawan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah proses pemberian pengakuan resmi atas kompetensi seorang pustakawan melalui uji kompetensi yang sistematis dan objektif. Proses ini memastikan pustakawan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan standar layanan perpustakaan dan mendukung pengembangan profesional pustakawan. Adapun tujuan dari sertifikasi pustakawan yaitu untuk memastikan bahwa pustakawan memiliki kompetensi yang diakui secara formal. Nah, di dalam era informasi yang terus berkembang, kebutuhan akan pustakawan yang profesional dan terampil semakin mendesak. Oleh karena itu, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan atas kemampuan pustakawan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, sertifikasi pustakawan memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, ada pustakawan mendapatkan angka kredit, terutama bagi pejabat fungsional pustakawan. Lalu yang kedua, pustakawan akan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari diri pustakawan untuk diperbaiki. Lalu yang ketiga, pustakawan akan menumbuhkan kepercayaan diri untuk terus belajar dan semakin menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang keempat, pustakawan juga dapat meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan di tempat ia bekerja bahwa dirinya berkompeten dalam pekerjaannya. Lalu yang kelima, memastikan dan memelihara kompetensi yang telah dimiliki oleh pustakawan, serta yang keenam, membantu pustakawan dalam pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara, serta yang ketujuh, mempromosikan profesinya di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, landasan hukum dan lembaga yang terlibat dalam sertifikasi pustakawan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan perpustakaan di Indonesia, termasuk peran pustakawan. Sertifikasi pustakawan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan perpustakaan. Lalu selanjutnya yang kedua, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem sertifikasi ini di berbagai profesi, termasuk pustakawan. BNSP ini memastikan bahwa sertifikasi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada keputusan Menteri PAN-RB tentang jabatan fungsional pustakawan. Keputusan ini menetapkan jabatan fungsional pustakawan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tersebut. Sertifikat menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan jenjang karir dan profesionalisme pustakawan. Serta yang terakhir, SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang perpustakaan. SKNII memberikan kerangka standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan. Sertifikat pustakawan mengacu pada standar ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya, ada lembaga yang terlibat di dalam sertifikasi pustakawan, yaitu yang pertama ada BNSP. Nah, BNSP ini adalah sebagai lembaga otoritas sertifikasi yang mengawasi dan mengatur proses sertifikasi pustakawan. Lalu yang kedua ada LSP Pustakawan, yaitu lembaga sertifikasi profesi khusus pustakawan yang melaksanakan asesmen dan sertifikasi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BNSP. Lalu yang ketiga ada asosiasi profesi seperti IP dan lembaga pendidikan, yaitu dia berperan sebagai mitra dalam pengembangan skema sertifikasi dan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan dari yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sih proses dari sertifikasi pustakawan ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sertifikasi pustakawan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk menetapkan seseorang itu sudah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan, yaitu
mencakup seperti permohonan, evaluasi, dan keputusan sertifikasi, dan kemudian nanti akan ada survei dan sertifikasi ulang, dan barulah kita bisa dapat menggunakan sertifikat itu. Berikut ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah minimal pendidikan S1 ilmu perpustakaan, kemudian bisa juga dengan jurusan lain, tetapi harus melampirkan bukti lulus diklat pustakawan tingkat ahli, dan juga memiliki pengalaman bekerja selama 1 tahun menjadi pustakawan. Setelah itu, yang syarat yang kedua adalah teman-teman memilih klaster yang dituju dan memang harus sudah kompeten di bidang itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur melakukan sertifikasi pustakawan. Yang pertama itu pengajuan permohonan dan pendaftaran uji kompetensi. Yang kedua pemilihan klaster, di mana klasternya ini ada 4. Yang pertama itu ada pengembangan koleksi dasar. Yang kedua ada pengolahan bahan perpustakaan dasar. Yang ketiga itu ada layanan perpustakaan dasar, dan yang keempat itu ada pelestarian bahan perpustakaan dasar. Setelah teman-teman melakukan pemilihan klaster salah satu dari 4 tersebut, teman-teman boleh melakukan pengumpulan portofolio seperti ijazah, sertifikat tentang uji kompetensi seperti seminar, webinar, ataupun pelatihan. Kemudian jika teman-teman pernah melakukan menulis seperti kayak buku atau karya ilmiah, itu bisa teman-teman jadikan portofolio, dan kemudian itu prestasi jika teman-teman pernah mengikuti lomba, dan kemudian itu juga bukti dokumentasi teman-teman bekerja di suatu organisasi atau di suatu perpustakaan itu. Nah, setelah melakukan pengumpulan portofolio, maka asesor akan melakukan uji kompetensi, di mana uji kompetensi ini dilakukan dengan uji tertulis, wawancara, observasi, dan juga praktik secara langsung. Setelah melakukan uji kompetensi, barulah asesor melakukan rekomendasi kepada lembaga sertifikasi pustakawan untuk menetapkan bahwa teman-teman sudah kompeten atau belum kompeten. Jika teman-teman sudah kompeten, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat tersebut. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syaratnya dan prosedurnya. Sekarang masuklah kita di akhir materi, yaitu tentang tantangan dalam melakukan sertifikasi pustakawan, yaitu rendahnya tingkat ikut kesertaan pustakawan dalam mengikuti sertifikasi pustakawan, yang dikarenakan sedikitnya kuota yang diberikan oleh perpustakaan nasional setiap tahunnya, sehingga banyak organisasi atau instansi lain yang sedikit untuk ikut serta melakukan sertifikasi pustakawan, tetapi tidak banyak juga yang instansinya ataupun perpustakaannya yang memang melakukan sertifikasi secara mandiri. Nah teman-teman, itu sekian dari kami pemaparan materi tentang sertifikasi pustakawan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.